Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Baris, kelas PJKR 2024B, NIM 24070101063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan 4 yang berjudul Definisi dan Akidah Aswaja An-Nahliyah yang ada pada buku Aswaja. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Jadi perbedaan yaitu sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Sifat ini bersifat itibari, artinya hanya ada dalam pemahaman manusia dan tidak ada dalam kenyataan. Contohnya adalah sifat wahdaniyah atau Maha Esa. Sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'adudul udama dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 5 sifat utama sebagai induknya. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya, jika Allah sifat sama atau maha pendengar, maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar. Karena sifat ma'ani adalah wujudnya dalam kenyataan, sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'adudul udama, ada lebih dari satu perkara yang qadim dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk atau ummahat al-sifat karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada 20 sifat tersebut. Misalnya dalam Asmaul Husna terdapat sifat Al-Raqib atau yang maha mengawasi. Tentu tidak akan dapat mengawasi kalau tidak mempunyai sifat sama atau maha mendengar, basar atau melihat, hayat atau hidup, dan seterusnya. Maka apabila kita tetapkan sifat Al-Raqib bagi Allah, maka secara otomatis kita tetapkan sifat 20 bagi Allah SWT. Para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat karena sifat wajib Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat mengetahui seluruhnya. Di antara sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya tersebut ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan makanawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Jadi perbedaannya yaitu sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya, jika Allah sifat sama atau maha mendengar,
maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'adul qudama, ada lebih dari satu perkara yang qadim, dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Sifat makanawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran atau zat yang kuasa. Sifat makanawiyah tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7. Sifat ma'ani dan sifat makanawiyah ditetapkan keduanya karena memiliki hubungan yang saling berkaitan. Soal selanjutnya, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. 1. Wujud artinya ada. Sifat wujud menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. 2. Qidam. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Dalil akli. Seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu Allah membutuhkan muhdits atau pencipta untuk mewujudkannya. Dalil akli. Dia adalah maha terdahulu. Hadis Surat Al-Hadid ayat 3. Baqa. Baqa adalah wujud Allah itu tidak ada akhir atau batasnya. Dalil akli. Andaikan Allah tidak bersifat baqa, maka Allah pasti bersifat hadis. Dalil nakli. Semua yang di atasnya atau bumi akan mati, dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Hadis Surat Al-Rahman ayat 26-27. 4. Mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil akli. Andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Dalil nakli. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar atau maha melihat. Di surat Al-Syura ayat 11. Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya, dan tidak butuh pencipta yang mewujudkannya. Dalil akli. Andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani. Dalil nakli. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya atau tidak butuh dan maha terpuji. Di surat Fatih ayat 15. Wahdaniyah artinya Allah maha esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Dalil. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, tidak ada Tuhan selainnya, yang maha pengasih dan penyayang. Hadis Surat Al-Baqarah ayat 163. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin atau wujud dan tidak wujud. Dalil. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Hadis Surat Al-Baqarah ayat 20. Nomor 8. Iradah. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Dalil. Sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Hadis Surat Hud ayat 107. Nomor 9. Ilmu adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib mustahil maupun jais akli dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya,
secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil akli, wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan membuat alam semesta yang demikian indah ini. Hayat atau hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. Dalil nakli, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus atau makhluknya. Hadis surat Ali Imran ayat 2. 11 sama atau mendengar dan basar atau melihat. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dan Dia maha mendengar atau maha melihat. Hadis surat Al-Syura. Dari sekian pertanyaan dari pertemuan 4, definisi dan akidah Aswaja An-Nahdliyah, apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.